Halo guys, halo teman-teman YouTube, balik lagi ke channel Up Kimia dan TPS. Nah, kali ini part ketiga saya akan membahas materi yang wajib kalian ketahui atau kalian kuasai karena ini materi yang relatif mudah dan sering muncul di soal UTBK ya. Nah, di 3 tahun terakhir, di tahun 2020, tahun 2021 dan 2022, soal matriks ini keluar ya. Nah, walaupun di soal simulasi SNBT tidak ada soal matriks ya, akan tetapi berdasarkan statistik 4 tahun terakhir, dari 4 tahun terakhir itu, 3 tahun matriks itu selalu keluar ya, tahun 2020, 2021 dan 2022. Nah, untuk yang pertama, tipe soal yang akan saya bahas ini merupakan contoh soal matriks di UTBK tahun 2020. Jadi di sini diketahui ada matriks A dan matriks B. Kemudian X1 dan X2 merupakan akar-akar dari, ini artinya sama aja dengan determinan A ya, yang nilainya 9. Yang ditanyakan, maka nilai X1 plus X2 ini berapa? Nah, di sini konsep yang akan kita gunakan, konsep matriks yang akan kita gunakan ini ya, yaitu pertama, bisa kita menggunakan perkalian matriks. Jadi kalau perkalian matriks ini, intinya baris dan kolom ini kan baris kolom ya. Kolom di matriks pertama harus sama dengan baris di kolom kedua ya. Jadi ini N-nya akan sama. Nanti hasil matriksnya M kali P atau baris dari matriks pertama dan kolom dari matriks kedua ya. Kalau ini matriksnya ordonya 2 kali 2 dengan ordonya 2 kali 2, pasti hasilnya 2 kali 2 lagi. Sambil kakak ngingetin lagi, berarti kalau dia posisinya di baris 1, kolom 1, berarti kita mengalihkan di sini matriks 1-nya baris 1, matriks 2-nya kolom 1 yang warna merah ya. Berarti A dikali E ditambah B dikali G ya. Nah, kemudian untuk di baris pertama dan kolom kedua, berarti kita mengalihkan yang warna ungu nih. Berarti A dengan F ditambah B dengan H ya. Dan seterusnya untuk baris kedua kolom pertama dan baris kedua kolom kedua ya. Nah, kemudian untuk rumus determinan, biasanya di soal-soal UTBK dan soal-soal PTN lainnya ya, yang sering keluar itu matriksnya hanya ordo 2 kali 2 ya. Jarang, hampir gak ada ordo 3 kali 3. Berarti determinan A-nya ini sama dengan A dikali D dikurang B dikali C ya. Kemudian bisa kita juga untuk menjawab soal ini kita menggunakan sifat determinan. Jadi determinan A inverse itu sama dengan 1 per determinan A. Determinan A transpose itu sama aja dengan determinan A. Kemudian determinan A dikali B itu sama aja dengan determinan A dikali determinan B. Nah, kemudian kalau ada determinan konstanta dikali suatu matriks ya. Matriksnya misalkan ini ordonya 2 kali 2 atau 3 kali 3. Nah, kemudian ini sama aja dengan K pangkat M dikali determinan A. Artinya kalau dia ordonya 2 kali 2 berarti K pangkat 2. Kalau ordonya 3 kali 3 berarti K pangkat 3 ya. Nah, selanjutnya untuk soal ini pembahasannya kurang lebih seperti ini. Jadi di sini kan ada informasi determinan A kali B itu sama dengan 9 ini ya. Nah, ini kita punya dua cara untuk mengerjakan ini. Kita bisa cari dulu determinan A dan determinan B, kemudian kita menggunakan sifat determinan. Sifat determinan yang ini ya. Atau kita bisa mencari A kali B dulu. Jadi matriks A dikali matriks B dulu. Matriks A kita kalikan matriks B dulu. Kayak konsep seperti ini ya. Baru kita cari determinan A kali B-nya seperti ini. Nah, untuk soal yang ini saya akan menggunakan cara determinan aja ya. Berarti saya cari determinan A dulu, kemudian cari determinan B-nya ya. Nah, determinan A-nya berarti kan yang ini ya. Ini jadi 1 dikali min X, min 1 kali min 2 ya. Kita dapat determinan A-nya min X min 2. Kemudian untuk determinan B-nya berarti min 1 kali 6 dikurangi X kali min 3 ya. Berarti kita punya determinan B-nya min 6 tambah 3X ya. Nah, kemudian informasi selanjutnya, determinan A plus A dikali B itu kan sama dengan 9.
Berarti determinan A dikali determinan B itu sama dengan 9 ya. Kita menggunakan konsep dari sifat determinan. Berarti kini kita tinggal kali pelangi ini ya. Min X kali min 6 hasilnya 6X. Min X kali 3X hasilnya min 3X kuadrat. Min 2 kali min 6 hasilnya 12. Min 2 kali 3X hasilnya min 6X ya. Kemudian persamaannya kita rapihkan. Lanjut ke sini ya. Berarti min 3X kuadrat tetap ya. Ini kan 6X dikurangi 6X. Habis ya. 12 dikurangi 9 jadinya 3. Nah, setelah kita punya persamaan kuadratnya, ini ada dua teknik ya untuk mencari X1 plus X2-nya. Bisa kita faktorkan, terus kita cari X1 dan X2-nya, terus kita jumlahkan. Kalau saya di sini saya pakai rumus kalau di persamaan kuadrat ya, X1 ditambah X2 itu sama dengan min B per A. Nah, di sini variabel B-nya atau koefisien yang nempel di X kan nggak ada atau 0 ya, berarti ini B-nya 0. A-nya koefisien yang ada di X kuadrat, berarti 0 dibagi min 3. Hasilnya 0. Berarti jawaban dari soal ini adalah B. Nah, contoh soal berikutnya, ini salah satu soal di UTBK tahun 2021 ya. Di sini diketahui ada matriks A. Jika matriks A-nya tidak memiliki inverse, dia minta tentukan X pangkat 5. Berarti dari X ini, dari matriks A ini ya, kita harus cari nilai X-nya dulu. Nah, nilai X ini kita akan pangkatin 5 ya. Nah, di sini konsep yang akan kita gunakan yaitu determinan ya. Berarti determinan A ini AD min BC. Nah, kemudian konsep atau rumus yang akan kita gunakan yang lain yaitu kalau ada suatu matriks tidak memiliki inverse atau nama lainnya itu singular. Biasa kalimatnya di soal itu kalau tidak memiliki inverse biasanya disebut matriks singular. Berarti dia itu determinan A-nya itu sama dengan 0 ya. Ini soal ini cukup mudah sekali. Nah, berarti penyelesaiannya kita bikin determinan A-nya sama dengan 0. Berarti min 3 dikali min 4 kemudian dikurangi X plus 1 dikali 4 ya. Ini tinggal kita kalikan, 12. Ini kita kalikan pelangi, min X kali 4, min 4X. Min 1 kali 4 jadinya min 4 ya. Min 4X-nya saya pindah rawasin ke kanan ya, jadi 4X. 12 dikurangi 4 jadinya 8. Otomatis X-nya kita dapat 2. Berarti dari sini kesimpulannya, nilai X pangkat 5 itu sama dengan 2 pangkat 5. Atau sama dengan 32. Nah, pada soal UTBK tahun 2023 untuk soal matriks ya, di sini ada soal bahwa F dia memiliki matriks inverse. Berarti matriks F ini dia punya inverse ya, nilai inverse-nya ini. Kemudian dia memenuhi bahwa ada ini matriks ini ya, sama dengan F dikali suatu matriks ini nih. Nah, kemudian yang diminta itu nilai M dan N-nya. Di mana P itu sama dengan 2M min N dan Q itu sama dengan 3 ya. Nah, di sini rumus yang akan kita gunakan atau konsep yang akan kita gunakan yaitu jika ada matriks A dikali matriks B sama dengan C, berarti A ini sama dengan C dikali B inverse ya. Jadi kamu gak boleh menulisnya A sama dengan B inverse kali C karena akan memberikan hasil yang berbeda. Kecuali dia penulisannya B dikali A sama dengan matriks C, berarti A itu sama dengan inverse B, inverse dari matriks B ya, dikali C. Berarti kalau tadinya dia ini posisinya di kanan ya, ketika kamu pindahkan ke sini, dia posisinya di kanan juga, simpelnya seperti itu. Namun kemudian ada yang disebut kesamaan matriks ya, berarti yang letak dan posisinya sama, itu nilainya sama ya, A dengan E, B dengan F, dan seterusnya ya. Kemudian kita gunakan juga konsep perkalian matriks. Di soal sebelumnya udah dibahas ya. Nah, untuk langkah mengerjakan soal ini disitu kan dikasih tahu bahwa inverse dari matriks F itu segini nilainya ya. Nah, kemudian ini ada soal matriks yang nilainya min 5 N 4M sama dengan matriks F 3 1 min 1 0 ya. Nah, berarti matriks F ini kalau saya pindahkan ke sini ya,
Ini jadinya inverse dari matriks F, di mana inverse matriks F ini nilainya 1, 2, 1, 1. Berarti ini hasilnya ya. Nah, kemudian kita kalikan matriks aja. Berarti baris pertama saya kalikan dengan kolom pertama ya, dapat hasil ini. Kemudian baris pertama dengan kolom kedua, hasilnya ini. Kemudian baris kedua, kolom pertama, hasilnya ini. Kemudian baris kedua dengan kolom kedua, hasilnya ini ya. Nah, nanti didapat bentuknya seperti ini ya. Nah, berarti di sini kita bisa simpulkan kesamaan matriksnya n plus 2m itu sama dengan 1, sedangkan m plus m itu sama dengan 0 ya. Nah, berarti kita bisa eliminasi ini nih. Nanti dapat m-nya sama dengan 1, kemudian n-nya sama dengan min 1 ya. Nah, berarti nilai P ini bisa kita simpulkan, kita substitusi m dan n-nya ya. Berarti 2 dikali 1 min 1, berarti hasilnya 3 ya. Dimana nilai Q juga hasilnya 3. Berarti jawaban untuk soal ini nilai P itu sama dengan Q ya, jadi yang C. Nah, kemudian ini ada soal buat latihan kalian, di mana matriks A itu sama dengan ini nilainya ya, kemudian matriks B ini nilainya, diminta hubungan P dan Q, di mana P itu sama dengan determinan dari matriks A ditambah B, sedangkan Q determinan dari matriks A dikali B. Nah, kalau kalian yang sudah mengerjakan, bisa kalian jawab di kolom komentar ya.